Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya kembali lagi sekarang 14 Februari, hari Valentine yang problematik. Saya mendengar 5 kali video Atta Halilintar mencari tanah untuk masjid, dan akan saya komentari di tepi danau ini. Yaitu pertama, dia mengemukakan persoalan satu, apakah cita-cita besar itu harus diungkapkan atau tidak diungkapkan. Memang ada dua mazhab, yaitu ada yang menganggap cita-cita itu kalau bisa jangan dikasih tahu ke orang, nanti alasannya diciplak, atau kemudian kalau kita nggak bisa melaksanakan cita-cita itu kita merasa malu. Tetapi ada mazhab kedua, cita-cita besar itu haruslah dipublish, diceritakan ke orang pertama untuk mendapatkan feedback, umpan balik, juga sekaligus untuk mendapatkan dukungan. Dulu Soekarno, kalau dia tidak berpidato dari satu tempat ke tempat lain mengemukakan pentingnya Indonesia merdeka, sekarang juga 100%, tentu tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat seluas-luasnya. Dengan cara diungkapkan lewat pidato-pidatonya, Bung Karno menggalang sebanyak mungkin, seluas mungkin orang untuk mendukung cita-cita bersama yang besar itu, ya kan? Nah, kelihatannya mazhab kedua inilah yang dipakai oleh Atta Halilintar. Bagaimana dia mengemukakan, saya akan membangun masjid kalau subscriber saya 10 juta subscribers, dan dia sudah alhamdulillah mencapai itu, dan sekarang dia mencari tanah untuk masjid. Dan saya usulkan hendaknya jangan nyari tanah di luar kota, di luar provinsi Bogor. Bogor tempat pertempuran dakwah sesungguhnya sebagai kabupaten yang terbesar di Indonesia dengan penduduk 5 juta, tetapi banyak orang sekarang mencari lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan dakwah Islam. Di sana sudah ada Arifin Ilham, tapi tidak ada temannya di sana. Al-Zikro, tanah yang begitu luas, tapi banyak pihak-pihak lain yang sudah masuk menguasai tanah-tanah strategis. Hendaknya Atta Halilintar masuk dan menguasai dan membangun, mematok masjid raya terbesar mungkin di Indonesia untuk sebagai pusat dakwah, pusat dagang ke seluruh dunia dari tanah Bogor. Itu usulan saya. Yang kedua, dalam video yang diunggah beberapa waktu yang lalu yang sudah saya lihat bolak-balik, itu dia juga mengemukakan tidak pernah dalam membangun masjid dia cari-cari sumbangan, membuat proposal, tapi proposalnya ada lewat media yang paling canggih sekarang, yaitu YouTube. Itulah proposal yang sesungguhnya, tidak memakai misalnya kertas lagi, tapi cita-cita besar dicanangkan, saya akan membangun masjid, dan kemudian kalau subscribersnya sampai 10 juta, itulah proposal utamanya dengan cara yang sangat modern, yaitu melalui YouTube. Itulah yang dilakukan siapa? Atta Halilintar, dan dia tidak meminta-minta sumbangan untuk membangun masjid itu, tapi melalui usaha-usaha bisnis yang dikembangkan melalui gejala modern yang bernama YouTube, yang dilupakan oleh kebanyakan anak muda yang hanya menjadikan YouTube sebagai arena rekreatif. Tetapi Hatta membalikan arus sejarah itu, dia menggunakan YouTube untuk aktualisasi diri sampai puncak-puncak kesempurnaannya sebagai manusia di usia yang masih sangat muda, melakukan pencapaian yang luar biasa untuk ukuran anak muda seusianya, yaitu di antara 23 atau 24 tahun mungkin. Inilah yang pokok di dalam video Atta Halilintar mencari tanah untuk masjid. Dan yang penting lagi di situ, yang pokok adalah di samping dia menggunakan YouTube untuk membangun cita-cita yang besar, dan yang kedua dia melakukan publikasi terhadap gagasannya, dan tidak meminta-minta sumbangan untuk sebuah cita-cita besarnya. Dia juga menawarkan satu nilai Islam, yaitu nazar yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, yaitu nazarnya adalah membangun masjid. Ini satu
upaya yang luar biasa dari seorang anak muda yang sudah memiliki sebuah nazar yang dipublikasikan ke seluruh dunia, nazar membangun masjid yang berbasiskan apa? Berbasiskan massa di seluruh dunia melalui YouTube yang merupakan sebuah pasar yang besar untuk mendorong cita-cita besar atau nazar itu menjadi kenyataan. Di samping gelora secara internal dari Atta Halilintar sendiri. Jadi saya merasa di hari Valentine yang problematik ini ada satu sumbangan besar dari Atta Halilintar, yaitu bagaimana dia melakukan satu upaya-upaya besar yang akan membawa arus besar dalam sejarah, bagaimana menggunakan YouTube untuk mengembangkan dakwah Islam melalui usaha-usaha kreatif yang tak pernah putus, karena di dalam pencapaiannya kita melihat ada endurance, ada daya tahan yang ditampakkan oleh Atta Halilintar, ada kreativitas yang sangat lincah, ada inovasi yang sangat menggebu, dan juga ada determinasi, ada keistiqomahan di sana. Itulah intisari daripada video Atta Halilintar mencari tanah untuk masjid. Satu video yang sangat spektakuler, yang sangat bermutu, dan yang sangat inspiratif untuk saya khususnya. Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta dari tepi Danau Setu di Parung. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.